Apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan pada benda akibat berinteraksi dengan benda lain. Gaya dapat mengubah gerak, posisi, atau bentuk benda. Rumus gaya adalah F sama dengan M kali A. F adalah gaya, satuannya adalah Newton. M adalah massa, satuannya adalah kilogram. Dan A adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya adalah macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi otot kita. Contohnya adalah mengangkat barbel. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Contohnya adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas atau benda-benda yang elastis. Contohnya adalah ketapel. Nah, macam-macam gaya selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menahan gerak suatu benda saat bersentuhan dengan permukaan lain. Nah, yang kedua adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak dari magnet terhadap benda logam tertentu. Yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya akibat adanya muatan listrik. Nah, selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerakan benda yang jatuh hanya karena pengaruh gravitasi tanpa ada hambatan. Jadi gerakan bendanya itu karena pengaruh gravitasi. Nah, benda akan terus bergerak semakin cepat dengan percepatan tetap sebesar gravitasi. Nah, kemudian ada rumus dari gaya. Rumus dari gaya dapat dilihat pada tabel berikut. Apa sih itu hukum Newton? Hukum Newton adalah hubungan antara gaya dan gerak pada sebuah benda. Hukum Newton pertama atau hukum inersia adalah sebuah benda yang tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali dikenai gaya dari luar. Contohnya, saat mobil yang bergerak tiba-tiba direm, penumpang akan terdorong ke depan. Hukum Newton kedua yaitu percepatan, yaitu adalah sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya, pada saat kita mendorong troli kosong lebih mudah daripada mendorong troli yang penuh karena massa troli yang lebih kecil menghasilkan percepatan yang lebih besar. Lalu, hukum Newton 3 adalah aksi reaksi. Hukum Newton ini adalah untuk setiap aksi dan ada reaksinya yang sama besar dan berlawanan arah. Contohnya, saat kita menendang bola akan bergerak ke depan sebagai reaksi dari gaya yang kita berikan. Gaya gravitasi adalah gaya yang dimana saling tarik-menarik yang terjadi pada semua benda. Semakin besar masanya, maka semakin besar gaya gravitasinya. Yang berikutnya adalah gaya gravitasi universal atau Newton. Partikel di dalam semesta menarik partikel yang lain dengan gaya yang berbanding lurus, dengan hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Contohnya seperti buah apel jatuh dari pohon ke bawah, dan juga seperti buah-buah yang lainnya. Hukum gravitasi universal Newton. Rumusnya itu F sama dengan G dikali M 1 dikali M2 per R kuadrat. F adalah gaya tarik gravitasi antar dua benda. M1 dan M2 adalah massa kedua benda. Semakin besar massanya, tarikannya juga semakin kuat. R kuadrat adalah kuadrat jarak antar benda. Semakin jauh jaraknya, tarikannya makin lemah. G adalah konstanta gravitasi. Nilainya tetap dipakai supaya hitungannya akurat. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai pentingnya pusat gravitasi. Pusat gravitasi adalah titik penting dalam suatu benda yang menentukan bagaimana benda tersebut akan seimbang, stabil, dan bagaimana gaya gravitasi bekerja padanya secara keseluruhan. Dari titik ini kita tahu apakah benda itu stabil atau mudah jatuh. Jadi, hukum gravitasi membantu kita memahami bagaimana benda tertarik, seimbang, dan stabil. Ketetapan permukaan dan pergerakan benda terhadap gesekan.
dibagi menjadi dua. Pertama, ketapang permukaan adalah ketapang permukaan yang mempengaruhi besarnya gaya gesek. Yang kedua, pergerakan benda, yaitu dibagi menjadi dua. Gaya gesek besar merupakan benda yang tertahan atau lebih sulit untuk bergerak. Yang kedua, gaya gesek kecil merupakan benda yang lebih mudah untuk bergerak. Terus sistem pengungkit pada tubuh. Sistem pengungkit pada tubuh adalah cara kerja tulang dan otot yang menyerupai tuas dan engsel. Tulang berperan sebagai batas tuas, batang tuas, sendi sebagai titik tumpu, dan otot menghasilkan gaya untuk menggerakkan beban. Bertujuan untuk mengalihkan atau memperbesar gaya agar pekerjaan fisik lebih efisien dan aman. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah ergonomis. Yang pertama, posisi awal perawat, yaitu berdiri dekat pasien, kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk sedikit, punggung lurus agar tulang belakang tidak menjadi tuas utama. Yang kedua, pemanfaatan pengungkit, yaitu kita harus tahu titik tumpunya adalah sendi, panggul, dan lutut. Lalu yang kedua ada batang tuas, seperti tulang paha. Yang ketiga ada gaya, yaitu otot paha dan bokong. Yang keempat ada beban dari tubuh pasien. Yang ketiga ada gerakan, yaitu dorong ke atas dengan kekuatan paha, bukan menarik punggung. Lalu gunakan slide atau hoist untuk mengurangi gesekan dan memperkecil gaya. Lalu yang keempat ada keuntungan, yaitu beban lebih ringan, risiko cedera punggung bawah berkurang, perpindahan pasien lebih stabil dan lebih aman. Berikut adalah contoh alat medis dan analogi bagian tubuh. Yang pertama adalah bike crank. Fungsinya yaitu diputar untuk menaik turunkan sandaran seperti lutut dan pinggul. Yang kedua adalah walker. Fungsinya yaitu untuk bantu menopang kaki seperti femur dan siku. Yang kedua adalah pedal infus. Fungsinya yaitu untuk diinjak, menaikkan, turunkan hingga infus seperti pergelangan kaki dan lengan.